sejarah apa segala macamnya itu nantilah kita. Jadi kenapa ada pertemuan ini? Karena Allah sudah tentukan ini nasab kalian, ini zuriat kalian. Allah sudah tentukan 5.000 tahun yang lalu sebelum ada di lautan Mahfuz. Jadi kalau sebelum itu kita mulai lalu baca ya. Kita baca Al-Fatihah, kita kirim leluhur kita, semoga dia tu diterima oleh Allah di tempat sisi yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, iya, jadi kalau kami di Indonesia ni Pak Cik, kalau tentang sejarah tu hak raja. Apa nak aku buat sejarah, hak di tangan saya. Saya ada dokumen tahun 1931 antara Soekarno dengan Raja Rokan dan Raja Kunto. Kenapa Raja Kunto ini selalu dengan Raja Rokan? Istri Raja Kunto ini adik dari Raja Rokan. Jadi dicap Republik Indonesia ni di tengah-tengahnya tu belum ada lagi gambar-gambar ni Cik. Ini dia Sri Paduka Yang Mulia Haji Insinyur Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Jadi saya baca sedikit Pak Cik ya. Jadi raja-raja ini bersepakat dengan pelopor kemerdekaan untuk mengambil alih Republik Indonesia ini. Kalau sudah jadi merdeka, dengan catatan apabila tercapai Indonesia merdeka, nanti semua raja-raja yang ada di Nusantara ini tidak berkuasa lagi. Tapi adat istiadat, tanah adat dan tanah ulayat menjadi hak raja. Ini dia Pak Cik. Tak bisa. Adat istiadat nih, tanah ulayat awaris saya yang punya. Ini tak ada orang punya nih sama kita ni lah baru ku tengok ni. Ini dia. Sekarang ni masalah tanah ulayat, aku belum berani Cik. Yang menggaduh-gaduhkan tu, yang tahu itu kan keluarga kita. Kalau kita buat pakai saman masuk penjara, semua masuk ni Cik. Habis. Aku dah tanya sama hakim jaksa ni, kuat tak ni? Baik. Buat ni tentu. Masuk semua nanti. Jadi saya tak ambil gaduh itu. Saya berbuat hanya Undang-Undang 5/2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi alhamdulillah sekarang ini dari masa kenapa ada hubungan saya dengan dengan nenek kita yang dirauh tu, karena saya ini Pak Cik ada hubungan nenek saya Putih Diang Sangkabulan, nama suaminya Sri Sangramawijaya Tunggawarma. Anak dia punya anak 8 orang. Anak pertama Maruhum, anak kedua Jolat Jolansah, anak ketiga Maroga, anak keempat Kumolosati, anak kelima Gureh Omeh, anak keapa Mustika Bosi, terus Juaro Datuk. Raja pertama saya, datuk saya Tengku Jolat Jolansah ni menjadi raja pertama di Rokan. Itu dia di bukit gunung sana, sungai itu turun Rokan, dibuatlah kerajaan, ekspansi kerajaan. Dan alhamdulillah saya sudah sampai ke tempat Putih Diang di atas gunung sekali. Jadi saya waktu ziarah pertama ke sana, hari panas macam ini, peti 3 kali. Apa hal ni? Naik lagi ke atas sikit lagi, gempa
berani gitu turunlah ke bawah lagi. Taklah, tak apa. Terus naik ke atas, terus naik ke atas. Waktu saya pegang batu nisannya itu macam tercabut apa ini. Ya tak kan saya baru nih Cik, tak tahu. Jadi orang kampung yang mengantar saya situ tuh udah diam semua. Apa diam semua. Selama ini sebanyak ini orang yang datang di arah kemari, Pak, tak ada yang macam ini. Pak siapa? Baru saya sampai. Jadi ini apa halnya nih? Kalau begini saya tak berani dah kemari lagi. Dia jalannya tuh macam pakai kereta, berhenti, terus turun lagi pakai basikal naik ke atas sampai lagi ke gunung, turun lagi baru jalan kaki sampai ke atas. Kenapa sampai di kubu macam itu? Ada dua versi. Kata dia ada yang suruh hantar ke sana, ada yang mengatakan laut itu setinggi itu dulu. Gunung Merapi di Sumatera itu sebesar telur ayam. Jadi kan sekarang ini macam sejarah itu kan ada dua versi. Orang Sumatera Barat mengatakan Pagaruyung itu di sana. Kalau kita Pagaruyung itu di mana kampung itu? Di Riau. bukan, di Tanah Datar. bukan yang dekat apa nih tiga apa kumbu ni apa namanya itu? Baik, Gulubur. Gulubur. Istana Gulubur Pagaruyung tu. Gulubur. Jadi Gulubur itu, jadi kalau menurut sejarah keluarga kita, Pagaruyung, R-nya satu. Kalau kita tuh pagar, ujung. Jadi pagarnya dari apa keras. Semua keras. Apa segala macam. Pakai istana itu. Kenapa begitu? Saya berani bercakap begini. Jadi saya belum kenal ya, nama saya Tengku Endrizal bin Tengku Muhammad Shah bin Tengku Sultan Zainal Ibni Yang Mulia Tengku Ibrahim Raja ke-11 yang di Persuan Sakti Raja Ibrahim ke-11 baru sampai ke saya. Jadi di situ itulah Tengku Ibrahim itu membuat tulisan tangan. Sekarang buku itu ada di Museum Jakarta. Tak bisa dipegang lagi, udah hancur. Saya kemarin dapat dari Profesor Dr. Junaidi, Rektor Lancang Kuning, mengambil dokumen itu. Jadi raja pertama kawin sama ini, ada di situ ceritanya. Ada. Kalau cerita sekarang nih, informasi dari orang dongeng. Kalau saya langsung datuk saya itu membuat tulisan sah menurut negara. Sudah ada nomor barcode yang nanti saya kasih nomor barcode negara itu bisa ditengok di situ. Jadi saya selama menjabat ini baru setahun setengah. Saya mulailah belajar itu. Jadi di sini raja pertama Jalak-Jolang 1 tahun 1340. Kalau Sumatera Barat itu kan 1347. Nah, ada raja kedua Sultan Panglima Raja. Terus ada lagi raja ketiga Sultan Panglima Dalam. Ada raja keempat lagi Sultan Sepedas Padi. Ada lagi raja Sultan Gumutar Alam. Ada lagi raja ketujuh yang di Pertuan Sakti Lahit. Raja ke-8 yang di Pertuan Sakti Selo, yang ke-10 yang di Pertuan Sakti Husein, yang di Pertuan Sakti Ibrahim, terus saya. Kenapa yang di Pertuan Sakti itu nama jabatan dia apa namanya? Gelaran dia. Memang Sultan Ibrahim ni konon ceritanya macam 7 bayang-bayang ni macam. Apabila budak-budak kecil memijak bayang dia tu muntaber. Ada tempat dia sekarang, tempat ludah dia ada sekarang ni macam itu diminumkan sama budak kecil tu. Jadi di antara saya ini, di antara Datuk Ibrahim ini dengan saya, ada 2 lagi di situ baca. Bapak saya dengan bapaknya dia. Itu zaman itu tak bisa dilantik apa segala macam. Tahulah negara Indonesia macam mana. Jadi alhamdulillah Allah dengan leluhur berbuat kerja lah kita sekarang. Jadi saya udah dapat Pakcik
yang di Pentuan Sakti Ibrahim itu dapat saya foto ini. Ini dia fotonya. Aku pun tak tahu macam mana lah sampai ke aku foto ni Pakcik. Orang ngasih Pak Tengku, ini yang Datuk Pak Tengku tu Pak Tengku. Jadi foto. Nanti bisa dipoto ni, bisa dipoto. Terus semenjak saya dilantik ini Pakcik, saya dapat lagi ni Pakcik. Tak tahu kamu tak. Dapat kau buat. Ha. Kubu makam seberang kerajaan Rokan tu lah. Jadi orang macam kampung kita bilang, kami sering dulu situ Pak Teguh, tapi tak nampak barang ni. Tak tahu dah macam mana bisa. Jadi ada makam-makam itu tingginya 2 meter, 1 meter. Aku sampai sekarang pun tak tahu apakah dia dimakamkan berdiri atau makam dia duduk. Allahu-alam, aku tak tahu sekarang. Nah, di satu kata orang yang bisa menengok apa tu Pakcik, ada juga aku tengok tu Pakcik, tapi marah leluhur kita tu Pakcik. Nah, satu lagi ni Pakcik, patah dia Pakcik. Katanya ni laki-laki Pakcik, raja keberapa Allahu-alam besar. Nah, ini sekarang sudah aku pagar sekarang ini. Sudah nampak ini sekarang macam. Tapi tak tahu awak bahasa tulisannya apa segala macam. Perlu lagi kajian yang mendalam. Tapi ini semua sudah aku laporkan sama kerajaan. Ini dia barang. Terus kita alhamdulillah kemarin setelah aku penabalan dapat bantuan dari kerajaan revitalisasi 1,2 miliar rupiah. Ini. Kita siap deh. Jadi kemarin dapat lagi bantuan sedikit dari gubernur. Target aku tahun depan ni nak membuat museum aja. Jadi kalau ada hal-hal barang-barang di sini yang bisa kita apakan, kita sampaikan langsung. Jadi supaya anak cucu kita, terutama dari Rokan ni, tahu di ceritanya tu apa. Jangan semua orang buat cerita ni segala macam gitu. Jadi sehingga ke bawah ni sekarang Pakcik, itu tadilah. Di sini semua ada gitu. Jadi kemarin alhamdulillah, kebetulan kami mau zoom juga dengan Makcik Aida. Tak boleh, tak bisa pakai. Saya dah FGD kemarin Pakcik, forum grup diskusi sejarah kerajaan Rokan. Itu dah hampir siap. Jadi kita mau laporkan, kita mau minta apa namanya tu? Kalau di sini ni barcode tu? Cap. Ah tu. Cap mohon. Jadi itulah. Nak digazetkan ya. Jadi itu saya pun minta doa dan dukungan dari keluarga kita di sini. Memang kalau membuat sejarah ni Pakcik dulu, saya dah 34 tahun pegawai kerajaan. Biarlah 200 orang pegawai kerajaan Pakcik. Kalau urusin ini ayo mau mendudukkan peranata adat itu kembali macam mana. Tapi dah mulai kita sama Profesor Dr. Junaidi, kami sudah lantik kemarin datuk-datuk itu. Profesor tu sebagai rektor Lancang Kuning. Jadi siap membantu kita. Terutama masalah adat istiadat itu kan tak tertulis Pakcik. Mau jadikan kita tertulis Pakcik. Jadi memang Pakcik, jadi sekarang ini aku bilang sama orang, awak sejarah, ya, awak sebagai apa? Saya raja. Saya tahu datuk saya, nenek saya, pakcik saya, semua saya. Ini mohor saya. Diam, tak ada cakap lagi Pakcik. Kan ada orang komplain, kok macam raja begitu segala macam Teguh. Hai, duduk kau. Kau siapa? Saya raja. Ni zuriat saya. Ni datuk saya. Ni nenek saya. Di sini kubur dia, di sini kubur. Awak nak cakap apa? Awak punya ke cop mohor ni? Kalau saya punya cop mohor ni laku ni sama kerajaan ni. Saya cop, teken laku. Jadi yang menentukan sejarah kerajaan hanya raja yang bisa. Ini dia surat saya.
Adat istiadat beserta tanah ulayat nih raja. Jadi itulah yang saya cari selama setahun. Jadi alhamdulillah mulai lagi hidup gitu. Nah, jadi inilah yang ditunjukkan Allah lagi untuk sampai. Kalau keluarga saya banyak di Perak, di Lubuk Kata. Karena raja ini kan punya adik beradik. Ada yang setuju, ada yang tidak. Apabila kemari 2 orang kakak beradik, 1 jantan, 1 betina. Itulah turunannya. Banyak lagi sini nih keluarga ini dari bapak saya nih. Tapi dari raja terakhir nih. Jadi sekarang ramai. Tapi masa sekarang ini yang tua-tua tak ada lagi. Jadi kuranglah kemudian. Di alhamdulillah yang muda-muda ini masih ada lagi. Sekarang kalau tidak kita hilang sejarah itu, tak tahu orang lagi apa. Susah. Aku bilang sama orang kampung, sama keluarga aku zuriat, menangis itu bukan menangis air, menangis darah moyang kita membuat kampung ini. Mana ada zaman dulu apa sih leluhur kita yang halus tuh lah. Ada di tempat istana kami itu, dari bawah ini sampai ke atas itu sekitar 16 meter. Konon ceritanya diangkat pakai 1 orang aja, tancap situ. Bagi orang kampung keluarga kita yang menuntut-nuntut tuh tidur situ. Kalau diterima dia elok lah, kalau enggak dibuang di keluar. Iya, alhamdulillah. Setakat ini kita dapat berjumpa. Di Rawa aku kemarin datang, itulah buat grup WhatsApp tuh. Nah, jadi posisi di Rawa lagi yang mau kita dong. Karena di situ tuh apa namanya tuh ekspansi Sumatera Barat ini dah. Perlakuan dari kita sendiri, zuriat kita sendiri nggak bisa. Aku kemarin kan tanya, Sumatera Barat ini kan keturunannya kan perempuan. Iya, saya tanya 3 aja. Awak dulu dilahirkan bin atau binti? Bin. Waktu awak nikah kawin bin atau binti? Bin. Awak pergi naik haji bin atau binti? Coba lah awak bikin binti tangkap orang Mekah tuh nanti. Apa sebabnya kayak itu? Itu aja pertanyaan. Tak dapat cakap lagi. Oh, ramai waktu itu Pakcik. Apa namanya kita pergi itu? Raja. Jauh lagi di Rawa tuh Pakcik. Jalan begini ya. Aduh 3 jam atau 4 jam tuh. Apa nama tempatnya tuh Pak? Aku lupa pula situ. Ramai tuh. Sudah tuh di Sialang kami pergi juga. Jadi kan ini tadi Melayu kan raja, kalau mereka tuh kan tidak ada. Jadi sekarang ini terutama di Indonesia saling komplain. Saling komplain. Bisa tak Datuk membuat sejarah aku? Gak bisa lah. Yang tahu aku bapak aku, datuk aku, moyang aku, adik aku tentu aku yang tahu. Itulah kejadian kita ini sekarang. Kita mengaku dari Rawa, Melayu itu segala macam. Siapa sekarang apa? Kalau sejak jadi ada lagi orang membawa dokumen sama saya. Pak Tengku ya. Ini ada sohih ni lagi Pak Tengku. Bendera raja ni nak macam ini. Macam mana? Ini dari Belanda. Awak dari Belanda. Ini dari Belanda masuk ke Indonesia udah sah belum? Ada tak barcode macam saya cerita datuk saya ni? Tak ada. Jadi itu tadi data di Belanda itu saya dapat ada beberapa bukti. Tapi saya konfirmasikan ke dulu ke Kementerian Kebudayaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kan info dari Jakarta itu kan ada masuk artefak sekarang semenjak Menteri Kebudayaannya ada 30.000.
Ada nak bangun kita di sana. Itu dia sekarang masalah. Dia cap itu mohor itu, aku cat mohor yang asli ini, konon ceritanya itu dari emas semua cik. Mato apa itu dari berlian. Tahu lah zaman dulu. Cik. Kalau kita susuri tentu macik-macik gitu. Jadi nampaknya di sini ada tempat apa lagi kuburan lama di mana, Cik? Taman. Itu taman. Nah, Masjid. Masjid. Nak pergi tengok? Dah ada pergi ya? Tak. Belum. Aku nak pergi tengok. Ha, boleh lah. masjid lama. Masjid sama. Masjid lama. Tak jauh. Jadi setakat itulah dulu Cik. Untuk selanjutnya kita mulai kembangkan. Datuk. Saya pun pertama sekali rasa bersyukur hari ini kita dapat bertemu. Cuma dalam konteks yang Tengku maklumkan tadi, Ya. kami di sini pun sering menulis sebenarnya tentang Ya. sejarah Ya. yang berasal usul daripada cerita, daripada orang kata sebut cerita dan bukti-bukti daripada yang Ya. terdahulu. Cuma bila tadi saya minta datang bersama di sini, Ya. terutama tentang sejarah kami ini, Ya. kalau cerita tentang rokan, Ya. di Pahang rokan kurang, Ya. ya etnik rokan kurang. Rokan banyak di Perak, Ya. itu. Ya. Di Pahang ini banyaknya ialah etnik Rau. Okey. Jadi hampir sebahagian besar Ya. Pahang adalah Rau. Itu yang kami bincangkan tadi. Bagaimana kedatangannya dan sebagainya. Ya. Dan kami juga menulis sebab apa dia agak sedikit berbeza seperti pada apa di Tengku maklumkan tadi. Ya, saya. Okey. Memang kita tidak dapat menulis cerita orang Ya, ya. melainkan diri sendiri. Tetapi kita menulis cerita orang berdasarkan kepada bukti dan juga kata evidence yang terdahulu. Okey, okey. Okey. Dan kami di Malaysia, kami menulis. Kami bebas menulis Ya. tentang apa saja, tentang sejarah yang ada bukti dan hukum Okey. dan sebagainya. Okey. Kami hanya akan mendapat kelulusan tentang sejarah itu oleh Muzium Negara, Ya. oleh Arsip Negara Okey. dan oleh Badan Kewarisan dan Kebudayaan Negara yang boleh diperlakukan kepada ke bawah pemerintahan sultan di tiap-tiap negeri. Jadi itu kaedah kami di sini. Jadi artinya kalau menulis itu memang rakyat yang terkena dengan diri mereka sendiri, mereka tulislah tentang sejarah mereka. Endorsementnya, cop mohonnya adalah daripada Kementerian Badan tersebut dengan persetujuan sultan-sultan di negeri berkenaan. Jadi artinya cerita sejarah yang terbukti benar, kita anggap benar. Kita tidak dapat menafikan. Sebab kita pun walaupun daripada susun galuh kita disebabkan masa dan jarak yang panjang, ada catatan-catatan yang masih tertinggal atau terlepas pandang. Jadi itu perkara yang artinya ada kumpulan yang akan menyemak kebenaran keabsahan tentang itu. Jadi yang saya tertarik sebenarnya bila saya hadir tadi, apabila saya dapat maklum yang hadir ialah Yang Mulia Tengku daripada Sultan Rokan, Kesultanan Rokan dan juga Kesultanan Siap. Siap, ya. Sebab apa? Waris kami, itu yang kami ceritakan tadi. Waris kami di Pahang sini sebenarnya ada beberapa golongan besar yang datang dari seberang. Ya. Pertama yang dipanggil sebagai pemerintah apa yang Kelipis apa ni Bedu, demu. bukan apa orang Purba kaya Jelai. apa ni orang dia Tengku apa Purba Jelai. Maharaja Purba Jelai. Maharaja. Purba Jelai. Okey lah tu. Dan dia adalah merupakan wakil Sultan Pahang Okey. di Pahang dulu. Kemudian ada juga kumpulan yang datangnya daripada waris Sultan Perak. Okey. Okey, dia panjanglah cerita dia, Ya, ya, tanya ya, panjanglah. okey, okey. Okey. Dan satu lagi ialah waris daripada Raja Ahmad Tanah Datar. Ya. Okey. Pemerintah apa nama gelaran itu tu? Bukan, daripada Di Sungai Tarak. Sungai Tarak. Ya, di Sungai Tarak. Dan dalam tulisan mengenai kedatangan Raja Ahmad ke Sungai Tarak, Ya. dia menceritakan kedatangannya ke tanah Melayu pada ketika itu ialah baru beberapa tahun
lebih kurang dia datang dalam tahun 1725. Iya. Kerajaan Siak baru dibangunkan. Iya. Betul ya? Begitu. Jadi itu saya nak tengok apa hubungan di antara Siak dengan Rawa yang datang dan juga apa ni orang-orang daripada Pagaruyung yang datang ke tanah Melayu. Okey. Itu satu yang bagi saya satu tarikan yang saya boleh kita dengar ceritanya bagaimana. Jadi sedikit aku apa? Jadi kalau Raja Siak Ya, memanggil Raja Rokan ni ayahanda. ya. Ayahanda Raja Rokan dipersilakan untuk masuk ke Bailero. Ya. Jadi zaman itu konon cerita kata datuk aku, kalau ada undangan dari Siak itu 10 menit, 5 menit sampai di situ kecil. Alam kita nak pakai apa tak tahu. Terus juga saya masih dapat berita setelah waktu meninggalnya Raja Siak itu dipanggil kecil perwakilan dari ayahanda Raja Rokan untuk memasuki ruangan. Yang ada waktu itu kakak bapak aku betina. Betina. Perempuan masih ada waktu itu perempuan betina. Dia lah yang masuk. Dia mewakili Raja Rokan 1, Raja Unto 1 kalau tak salah. Jadi belum dimulai kalau misalnya perwakilan dari ayahanda Raja Rokan, datuk aku tu kan dah meninggal waktu itu. Cuma cerita itu masih dapat aku. Sebab cerita kami di sini lebih banyak berkisar kepada Raja Siak. Okey. 1722. Jadi Raja Siak itu sampai sekarang rajanya tu belum ada yang ditawarkan. Jadi kalau kita rapat dengan, kalau kami di Pekanbaru Lembaga Adat Melayu namanya itu, dia apa namanya persebaktian. Jadi kumpulan keluarga. Jadi sampai sekarang saya tanya kemarin dengan Tengku Siak tu masih belum. Tahulah datuk pertikaian sekarang ni alam lah, saya pun tak bisa lah campur gitu. Saya cuma bilang kemarin Pak Tengku, apa lagi Pak Tengku? Biar kami apukan lagi baju kuning apa segala macam tu. Itu tadi lah. Cuman kan sekarang ini setelah aku mulai belajar ini, kan semua boleh kita ni pakai baju kuning. Boleh. Cuman yang duduk di atas cuma 2. Raja 1, permaisuri 1. Jadi kalau di tempat kami itu yang aku ketahui, raja bapaknya, emaknya raja, boleh duduk. Bapaknya raja, emaknya tidak, tak boleh duduk. Emaknya raja, bapaknya orang biasa, anaknya perempuan, kawin sama Tengku lagi, hidup raja. Jadi itu kemarin pertikaian agak hangat. Aku ni kan baju kuning juga. Iyo, aturan mainnya gitu. Yang di sana tak boleh. Jadi saya ni kemarin ada pertikaian sikit lah. Bapaknya Tengku, emaknya Tengku, anaknya Tengku, tapi betino. Kan itu sama kejadian kerajaan Jogja sekarang macam. Anaknya 5, betino semua, jantan tak ada. Kabarnya nak dirubah, tak apalah. Kalau di sana jadi raja, langsung jadi gubernur. Jadi kita kerajaan Melayu ni lah, khususnya di tanah Melayu itu, sudah mulai hilang. Karena sebab apa sejarah dia bermula macam contoh Siak. Ya. Contoh Siak. Siak juga merajai Johor. Ya. Siak juga merajai Pahang. Ya. Siak juga merajai Perak. Jadi amalan-amalan dan kepercayaan kebudayaan ini masih kekal. Ya. Masih kekal. Cuma satu lagi perkara yang saya rasa hubungan di antara Rokan ke Siak ke dengan Rau. Sebab di sebelah kami Rokan dengan Siak ini agak kurang. Yang ramai sini ialah Rau, Kampar, ya, Rau, Kampar, Mendeley, dan juga ada sedikit-sedikit Bugis yang melanjutkan daripada Selangor dan Johor yang masuk ke Pahang, terutama apabila satu kawasan di Kuala Lumpur dulu menjadi tempat datang orang-orang dari seberang.
Jadi itu yang kaitan itu ada tak? Kenapa rokan dengan siak ini Ya. agak indah, terutama zaman Belanda dulu. Kalau tidak ada orangnya, dokumennya jadi. Itu satu. Yang kedua, itulah datuk aku bilang sama anaknya itu, keluar kalian semua. Kalau enggak, tak ada dapat. Ada abang dari bapak aku itu tak mau keluar, dia ngajar, langsung ditebas, selesai. Nah, jadi bapak aku kebetulan kepala tubuh, ada yang kejauh segala macam. Nah, jadi itu tadilah memang dokumen-dokumen itu hanya tinggal sepenggal lagi gitu. Tapi barang ni ada gitu. Jadi itulah aku rencana nak aku menunggu itu. Aku pun semenjak setahun lebih ni Pakcik ya, kalau ada misalnya arah keturunan aku, moyang aku, pasti agak berdetak hati itu aku gitu. Macam sana kau gitu. Aku pun tak bisa pula aku cakap macam mana kok bisa jadi begitu. Aku pun lawalang sawak tak bisa aku je. Nah, jadi kalau konon di tempat cerita aku, kalau nak menjadi raja ni harus tahan sembah je. Ada sejarahnya itu raja dibawa dari Pagaruyo, tak tahan sembah di jalan mati. Ya. Jadi memang tahan sembah ni memang aku dah takut juga bertemu Pakcik. Awak kan di kerajaan, pegawai kerajaan tak ada bersangkut paut dengan itu. Jadi kalau ada informasi dari keluarga sini Pakcik mau tunjuk ajar juga lah aku. Aku kan baru dari pensiun ni kan, baru nak belajar baru Pakcik. Mulai baca buku, mulai apa pula, mulai buat sejarah, mulai itu tadi kan gitu. Kalau cari sejarah ni bawa, aku kata orang itu bawa. Nah, jadi mudah-mudahanlah ke depan ini yang tak tertulis ni jadikan tertulis Pakcik. Sehingga anak cucu keponakan kita bisa macam nikah kawin, apa bacanya. Sudah tu apa namanya denda suku adat masuk ke suku. Aku pun tak faham juga Pakcik. Kawin sesuku tak boleh. Apa hal tak boleh sesuku? Ini dalam Al-Quran kan boleh Pakcik. Cuman adik-beradik tak boleh. Alasannya tu tak tahu aku Pakcik. Nah, kan itu hal-hal yang sepele menurut kita tak terjangkau pikiran kita Pakcik. Aku pernah bercakap apa pula tak boleh. Tengku tak boleh cakap tengku, aku diam aja lagi Pakcik. Kan itu Pakcik, kawin sesuku tak boleh. Nah, orang lain boleh masuk ke suku kita tak masalah. Cuman ada aturan mainnya. Tinggallah di kampung ni, urus kampung ni, masuk suku ni, aturan adat ni Pakcik. Kalau di tempat kita itu yang kurang sekarang. Tak ada tertulis. Sehingga generasi ni kalau tak ketulis tak tahu Pakcik. Nah, sedangkan di syair itu apa namanya tu menghormati orang tua tu nampak aku kawat itu sumpahnya Pakcik. Aku tengok mak kawat gitu dan jadi memang Melayu ni dari dulu sudah. Tapi nak di Indonesia nak jadi bahasa Melayu Pakcik kan gitu. Hah? Cuman Melayu ni kurang diapakan jauh diapakan jangan. Ya, satu lagi kami di sini Ya Pakcik. Itu. yang kita tengoklah, yang kita ada sejarah asal usul yang ada pada turun-temurun yang kita pegang. Dan cuma bagi kami di Pahang lah, terutamanya di sini, sebab lumpur kami ini daripada awal daripada Rao kita datang ke tanah Melayu. Pada waktu itu berhijrah ke tanah Melayu, ketika itu mereka berkahwin dengan suku-suku lain yang memang sudah datang dari seberang. Itu tadi orang Minang, orang Kampar, orang Pendele, semua. Jadi dia dah bercampur aduk. Sebab itu kami di sini lebih dikenali sebagai Rao Semenda. Rao Semenda ya. Ya, Rao Kesemendaan. Artinya tidak ada lagi yang original. Bukan nak kurang yang original. Dan apa yang kami ceritakan tadi untuk Maklum Tengku bertanya tadi ialah kita mencari kata di mana ada kesilap, bukan tersilap, berlakunya orang kata sedikit apa ni
perselisihan Ya. untuk kita mendapatkan kebenaran. Itu tadi sampai bercakap dengan siapa tadi? Tadi Indon tadi. Itu Pak Samsi. Pak Samsir di Samsir. Indonesia. Oh. Jadi yang itu memang ada kekeliruan, dan bila kita berbincang tentang cerita yang bertulis dengan cerita yang tersurat dengan cerita yang nyata, sebenarnya ada sedikit antara itu. Sebagai contoh, bila dikatakan moyang saya adalah satu di Pahang, sedangkan kami ada dua, moyang yang sama ada dua keturunannya. Ya. Jadi itu yang kita cuba kata perbaiki, alusi, dan insya-Allah pada berapa bulan? 16 hari bulan Januari, kami beberapa orang rombongan akan pergi ke Rau. Bolehlah saya sampai sana. Jadi tambahan sikit lagi, Ucik. Jadi kan ada Makcik Aida dan kawan-kawan membuat buku Ya, tentang kerajaan Melayu. ya. Jadi salah satu termasuk referensi kita buat sejarah kerajaan mereka. Ya, alhamdulillah kan dah dapat sama kita kemarin. Kita gabung, dijadikanlah. Ya. Jadi itu tuh nanti mungkin akhir tahun ini dah siap dicetak. Nanti mau kita bagi sama terutama zuriat kita ke sekolah-sekolah biar lebih paham dia. Sekarang ini kan cerita sejarah ini kan liar dia baca. Nah, yang baku itu kan yang belum nampak. Tapi barang ini kalau kita merasa ada hubungan dengan pakcik, dah apa dah kontak batin gitu. Tak bisa lagi dia apa. Jadi aku pun di luar kata Rocky Gerung, di luar akal sehat aja. Bisa sampai ke Pahang ni apa daerah ni. Memang aku Malaysia selalu masuk. Ya. Cuman ke daerah Pahang ini, ke pantai ini tak pernah aku masuk aja. Ya. Tak pernah aku. Barulah ini alhamdulillah Ya, ni ya. Rupanya di sini dah keluarga kita. Aku tanya sama Cik Aida tadi, Perak itu katanya airnya langsung mengalir dekat situ aja dia. Jadi aku dulu selalu dibawa punya bapak aku sendiri kerja di besar ni, bawa kumpul keluarga ini, kumpul keluarga itu. Jadi aku pun dikaji orang tu sudah setahun kemarin, hampir 2 tahun. Aku sebetulnya kemarin apa pula aku jadi raja ni, apa halnya ni? Jadi berkumpullah keluarga, tak bisa lagi jatuhnya sudah sama kau ni, kau terima ni. Apa kerjanya ni, aku bilang. Tentu aku tanya lagi kecil. Ya, dikaji lah sekarang. Mudah-mudahnya ke depan kalau di Riau ya masih ada kerajaan yang di kayu, cuman rokan dulu. Jadi dia Rao Pakcik ke bawah sini, terus ke sininya ni Sialang, terus kemarinya ni ke apa itu Gelugur itu. Aku ke Gelugur tu belum sampai lagi Pakcik. Jauh sangat Pakcik. Kadang-kadang itu masuk kita ke dalam kubu tu orang tak berani ke situ. Yang pacat yang apa kadang sampai mana-mana tahu-tahu ada berdarah aja Pakcik kan itu. Jadi orang kampung pun masuk ke situ tak berani dia Pakcik. Itulah batu nisan tu model macam itu Pak. Ini segini ya. Ada yang tinggi lagi. Orang kampung sendiri pun ditanya, aku tak tahu juga apa ceritanya macam ini, tak tahu perihal itu juga. Saya sebelah Bang Kinang. Oh Bang Kinang. Ya. Mana Bang Kinang? Bang Kinang air Air tiris. ya. Tiris. Pakar tu. Jadi sedikit kalau masalah Kampar, ini kan nenek mama dia. Ya. Jadi waktu saya ditabalkan, ada namanya di situ yang tertuanya dekat Candi Maratakus tu Datuk Godang Cincin. Jadi Datuk Godang Cincin tu itulah yang kawan raja untuk termasuk yang membackup dia kalau untuk perang ni Pakcik. Sebesar ini apanya tu Pakcik, apanya ni tangan ini sudah tu ada zirah baju besi, tulisannya Allah sikit Pakcik, katanya ini pakaian anak dia. Kalau kita bau itu bau anjing darah Pakcik. Jadi waktu saya penabalan kemarin datang dia. Saya ni sahabat Raja Rokan. Awak dari mana? Aku dari Kampar. Ini Mama Kampar. Candi Maratakus. Akulah ketuanya situ. Nantilah kita bersembang nanti.
panjang nih cerita. Jadi awak ni dah pencen ni pakcik, kadang halaman 1 ingat, halaman 4 tak ingat gitu. Macam itulah pakcik gitu. Jadi terpaksa aku tulis, aku buat macam ini kan. Jadi aku suruh orang buat macam ini. Senang aku nak membacanya. Nanti kalau presentasi atau jumpa keluarga itulah halaman 14 ingat, halaman 3 tak ingat, macam kan gitu. Itu pasal kita tulis. Jadi aku bersyukur juga sama pakcik yang bersusah payah. Ya nanti dia pakcik kan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi baru kita. Jadi di situ nanti aku nak sebutkan, aku nak ke museum Pahang juga. Kabarnya kata orang kalau sejarah itu kan Putih Diang itu cantik, sampai dengan Raja India bagaimana ngejar-ngejar dia sampai ke Singapura segala macam. Jadi ada yang di situ yang bisa menengok yang gaib tu macam, yang nengok yang bergaib tu memang cantik kan. Dia orang pandai lukis kan, dia panggil ya. Ya. Dia lukis. Jadi itu bahaya juga. Jadi ada kawan aku orang Jawa dia bertanya, jangan melukis-lukis orang yang meninggal. Kalau tak izin sama dia, bisa-bisanya awak ganti itu. Tak berani aku. Jadi kalau di Indonesia, terutama khususnya di Rokan, dah banyak orang dapat keris apa segala macam. Orang tu betapa di kubur tu cik, awak takut. Aku takut aku cik tidur di istana, takut aku cik. Kadang-kadang berkelebat dia, astagfirullahaladzim, awak tak tahu cik. Banyak yang dapat keris, ada yang segini kuning, ada kemarin waktu batu delima bagi rezeki dia. Jadi mungkin ada emas tindak ulang. Dolar kata dia kan, dapat sekilo jadilah aku bilang itu kan. Jadi itu tadi apa namanya itu awak kan tak ke situ apa. Orang tu paham dia. Jadi macam aku yang belum dapat lagi buku tu pakcik cerita. Ada buku perjanjian raja dengan yang halus tu pakcik. Tulisannya darah apa gitu pakcik. Itu waktu terbakar kemarin di apa tu dekat istana tu, barang tu tak terbakar pakcik. Aku dapat cerita ada anak dari abang bapak paling tua aku di Surabaya. Dulu kerja di Bank Indonesia, dia ada pensiun. Ada buku lagi yang kau cari, di mana nak aku cari buku di itu dah. Tulisannya darah pakcik tu lengkap tu perjanjian dengan yang halus. Ya orang dulu kan itu lah. Dia 30 orang tapi bisa muka 100 hektar lahan kan gitu. Jadi tak cari lagi sama kau tu ya. Ini nak dicari di mana ada cari itu kan? Pakai kemayang kita cari itu enggak? Hah? Apa sih? Buku itu pakcik. Terakhir rantangan itu darah hati. Belum pernah aku nengok itu lagi. Jadi hal-hal gaib itu, ya itulah dulu yang bantu keluarga. Gitu. Macam tu lah, macam betin beras basah. Hah? Betin beras basah. Apa Siap, tu? siap dengan Sultan Perak. Oh, kalau beting itu pakcik, Ya. ceritanya aku kan selalu dulu. Itu waktu muda-muda itu kerja aku dulu pakcik. Jadi daerah beting itu pakcik, itu kan yang punya kan orang gaib. Ya. Kalau pesta pakai pinjam segala macam. Ada 1-2 biji yang bagi kenang-kenangan tak balik sampai sekarang tak keluar barang tu pakcik. Sampai ke daerah situ dah. Waktu muda-muda itulah kerja. Bunian. Sini panggil bunian. Dia bomo lah tu kaya sama bomo. Barang-barang bunian. Situ mah ya ada dekat siap tu. Panjang kalau itu tuh sedap dulu tu. Panjang situ. Tak bisa ini dibuka kulit dia. Kalau itu tuh panjang lagi. Ya, Cik. No. Kita bergambar ramai-ramai.